Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Aljabar, kelompok 1, kelas IT 101, ingin mempresentasikan tugas UTS yang diampu oleh Bapak Ambros Magdurudol Mekeng, STMT. Selanjutnya, saya akan mengenalkan anggotanya. Yang pertama yaitu Mas Ahmad Hendi, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Mas Muhammad Rehan Baktiar, yang keempat Mas Bambang Setiausodo, selanjutnya Mas Aswawal, Mas Pandi Kriswantoro Putro, Mas Didi Supratman, dan Mas Kevin Ananda Putra. Selanjutnya kita akan langsung ke penjelasan materi, yaitu judul dan latar belakang yang akan disampaikan oleh Mas Aswawal. Mas Aswawal boleh di-unmute. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, makalah kami berjudul dengan penyelesaian aljabar sistem persamaan linear dengan pemrograman MATLAB. Adapun latar belakangnya itu salah satu kajian cabang ilmu yang akan dibahas pada makalah ini, yaitu mengenai matematika distrik. Dengan topik pembahasannya yaitu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai. Materi tersebut erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, dikarenakan banyak hal-hal yang kita temui menggunakan prinsip persamaan linear. Adapun kemampuan MATLAB dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang terkait dengan materi aljabar linear, yaitu mengenai perhitungan sistem persamaan linear. Dalam makalah ini, kami akan memberikan contoh dan sekaligus menyelesaikan beberapa soal mengenai sistem persamaan linear itu sendiri. Contoh soal yang akan kami gunakan adalah soal yang mengembangkan hasil pembelajaran dari mata kuliah aljabar linear semester 2 di Universitas Siber Asia. Mungkin sedikit itu dari latar belakangnya. Saya kembalikan kepada MC Mas Wahyu, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Aswawal. Itu tadi adalah presentasi latar belakang. Selanjutnya kita lanjut ke tinjauan pustaka 1 yang akan dibacakan oleh Mas Dedi Supratman. Mas Dedi, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Baik, untuk tinjauan pustaka dari makalah aljabar linear yang sudah kami buat, yaitu beberapa mengambil dari sumber. Yang pertama yaitu dari Kumala Indriarti pada tahun 2019 menyatakan bahwa metrik adalah himpunan skalar atau bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun atau disejajarkan secara 4 persegi panjang menurut baris-baris dan kolom. Jika ingin menulis matriks tanpa secara khusus menulis semua elemennya, maka gunakan huruf-huruf besar A, B, C, dan sebagainya. Nah, pada umumnya AIJ akan menyatakan elemen matriks A yang berada pada baris I dan kolom J. Jika A adalah matriks M kali N, maka notasi di samping bisa dilihat dari gambar dapat diringkas menjadi A sama dengan AIJ yang terdiri dari M baris dan N kolom dikatakan berordo M kali N. Kemudian untuk persamaan sistem linear menurut Netice, Marlin Gela dan Yusak I. Bin tahun 2020, bahwa persamaan linear adalah suatu persamaan aljabar yang pangkat atau derajat tertinggi variabelnya itu 1. Nah, sistem persamaan linear atau SPL adalah sejumlah tertentu persamaan linear dalam variabel kali 1, kali 2, sampai dengan kali N. Bentuk umum suatu SPL dengan M persamaan linear dan N faktor yang tidak diketahui dapat disajikan sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar. Suatu SPL memiliki 3 kemungkinan solusi, yakni yang pertama solusi unik atau tunggal, yang kedua tak terhingga banyaknya solusi, dan yang terakhir adalah tidak ada solusi. Maka suatu SPL yang tidak memiliki solusi disebut tidak konsisten.
dan SPL yang memiliki paling tidak satu solusi disebut konsisten. Kurang lebih untuk tinjauan pustaka 1 itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Mas Wahyu, silakan. Oke, terima kasih Mas Didi Supratman. Selanjutnya akan dipresentasikan tinjauan pustaka 2 oleh Mas Fandi Kriswantoro Putro. Mas Fandi, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Wahyu yang telah memberikan waktu untuk saya. Untuk tinjauan pustaka yang kedua yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel atau dapat disingkat dengan SPLDV. Nah, persamaan linear dua variabel menurut Ramni dan Mulia Surya tahun 2018 adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan pangkat masing-masing variabelnya adalah 1. Biasanya menggunakan variabel X dan Y. Dituliskan misalkan AX plus BY sama dengan C. Dengan A dan B tidak boleh 0. Contoh, X min 2Y sama dengan min 2. Lalu selanjutnya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau dapat disingkat dengan SPLTV. Nah, persamaan linear 2 variabel, 3 variabel maksud saya adalah persamaan yang memiliki 3 variabel dan pangkat masing-masing variabelnya adalah 1. Biasanya menggunakan variabel X, Y, dan Z kalau di sini. Dituliskan AX plus BY plus CZ sama dengan K. Dengan ABC tidak sama dengan 0 atau X1, X2, dan X3 dengan X1, X2, X3 tidak sama dengan 0. Contoh, 4X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 sama dengan 12. 4X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 sama dengan 12. 4X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 sama dengan 12. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mas Wahyu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fandi. Itu tadi penjelasan dari tinjauan pustaka 2. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tinjauan pustaka 3 yang akan disampaikan oleh Mas Bambang Setiahusodo. Mas Bambang, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas waktunya selaku MC. Kali ini saya akan mempresentasikan penjelasan lanjutan dari Mas Fandi, yakni sistem persamaan linear 4 variabel atau SPLTV. Sistem persamaan linear 4 variabel merupakan sistem yang persamaan linear ini memiliki 4 variabel dan pangkat masing-masing variabelnya itu adalah 1. Biasanya variabel ini menggunakan variabel X1, X2, X3, dan tentu saja X4. Baik, itu adalah penjelasan mengenai sistem persamaan linear 4 variabel atau SPLTV. Kemudian untuk tinjauan pustaka selanjutnya, kita menggunakan aplikasi MATLAB. MATLAB sendiri adalah singkatan dari Metric Laboratory, adalah sebuah aplikasi dengan bahasa high performance untuk komputasi masalah teknik. MATLAB mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk dipakai, di mana masalah serta penyelesaian diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar menggunakan MATLAB itu sendiri. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bambang atas penjelasan tinjauan pustaka 3. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan metode dan analisis 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hemdi. Bapak Ahmad Hemdi, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas waktu yang diberikan. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat keputusan atau talaah yang dilaksanakan untuk memecah suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan dokumentasi, maka dokumentasi atau catatanlah yang menjadi sumber data. Sedangkan isi catatan subjek penelitian. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi atau content analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media. Next. Analisis. Kita coba menentukan persamaan dua variabel dari 2x min 3y sama dengan 3 dan x tambah 2y sama dengan 5. Itu kita jabarkan di bawah matriks 2 minus 3, bawahnya 1 3 sama dengan 3 5. Di samping kanan di Windows itu ada tertulis A sama dengan 2 minus 3. Ini penjabaran dari kalau kita masuk ke program MATLAB ya. A sama dengan matriks 2, minus 3, 1, 2. A sama dengan, nah kalau kita A sama dengan langsung tertulis itu di bawah. Seperti 2, minus 3, 1, dan 2. Gitu. Selanjutnya yang B adalah 3, 5. B sama dengan kalau kita enter jadi seperti itu tulisannya 3, 5. Gitu. Selanjutnya X sama dengan inverse A kali B. Nah, kalau kita enter dalam matriks akan muncul seperti X sama dengan 3, 1. Ya itu kalau sistem analisis yang dari MATLAB-nya. Demikian dari saya. Saya kembalikan ke MC, Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Hamdi atas penjelasan metode dan analisis satunya. Berikutnya kita 2 yang akan disampaikan oleh Mas Rehan Baktiar. Mas Rehan bisa di-unmute. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari analisis 2. Di sini ada soal tentukan persamaan linear 3 variabel dari baris pertama X tambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 16. Lalu untuk baris kedua X min 2Y tambah 9Z sama dengan 8. Lalu untuk baris yang terakhir ada 2X tambah Y min Z sama dengan 7. Dan diubah dalam bentuk matriks. Baris pertama adalah 1, 5, 3, 1 min 2, 9, 2, 1 min 1. Sama dengan dalam kolom ini adalah berisi 16, 8, dan 7. Dan untuk implementasi ke dalam MATLAB, variabel A sama dengan baris pertama 1, 1, 5, 3. Lalu baris kedua 1 min 2, 9. Lalu baris ketiga 2, 1 min 1. Lalu enter dan akan menghasilkan sebuah metrik. Untuk variabel 2 itu B sama dengan 16,
16, 8, dan 7. Dan hasilnya adalah 16, 8, dan 7. Dan hasil dari ini, mencari X sama dengan inverse A dalam kurung A kali B. Dan menghasilkan 3.000, 2.000, dan 1.000. Dan untuk analisis selanjutnya dan terakhir, tentukan persamaan linier 4 variabel dari baris pertama A tambah 2B tambah C tambah D sama dengan 12. Lalu baris kedua 2A tambah B tambah 4C min D sama dengan 12. Baris ketiga 2A tambah B tambah C tambah 3D sama dengan 19. Dan baris yang terakhir 3A tambah B tambah 2C tambah 2D sama dengan 19. Untuk dalam bentuk matriknya, baris pertama 1, 2, 1, 1. Baris kedua 2, 1, 4, min 1. Baris ketiga 2, 1, 1, 3. Dan baris terakhir 3, 1, 2, 2. Sama dengan 12, 12, 19, 19. Dan untuk implementasi ke dalam MATLAB, variabel A 1, 1, 2, 1, 1, baris kedua 2, 1, 4, min 1, baris ketiga 2, 1, 1, 3, dan baris terakhir 3, 1, 2, 2. Dan ini hasil dari variabel A. Selanjutnya untuk variabel B sama dengan 12, 12, 19, 19, dan menghasilkan matriks sebuah dari variabel B seperti ini. Dan selanjutnya untuk mencari X sama dengan inverse dalam kurung A kali B, dan untuk hasilnya adalah 1.0, 2.000, 3.000, dan 4.000. Baik, terima kasih. Mungkin segitu. Saya kembalikan lagi kepada Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas Rian Baktiar atas penjelasan tentang analisis 2-nya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dan kesimpulan. Saya persilakan oleh Mas Kevin Ananda Putra. Ya baik, terima kasih Mas Wahyu. Pada tahapan terakhir ini kita akan membahas tentang hasil dan kesimpulan yang kita dapat dari permasalahan kali ini. Hasil dan kesimpulan didapat yaitu dalam pemecahan permasalahan sistem persamaan linear menggunakan aplikasi MATLAB sangat membantu dalam perhitungan dan pencarian permasalahan dalam aljabar. Bahkan beberapa permasalahan yang rumit dapat dengan mudah diselesaikan sesuai dengan perhitungan manualnya. Tidak hanya menyelesaikan permasalahan bersama linear saja, MATLAB juga dapat menyelesaikan beberapa permasalahan aljabar lainnya dengan mudah. Maaf Mas, bentar. Oke, lanjut. Berikutnya, namun dalam menjalankan aplikasi MATLAB membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi, membutuhkan memori penyimpanan instalasi yang besar, dan harus memiliki lisensi yang mahal. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi para pelajar ataupun mahasiswa dalam menggunakannya. Dan biasanya mereka mencari alternatif aplikasi lain yang memiliki fungsi yang sama seperti Octave dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di akhir permasalahan kali ini mengenai hasil dan kesimpulan. Saya kembalikan lagi ke Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas Kevin Ananda Putra atas penjelasan dari hasil dan kesimpulan. Demikian presentasi kelompok 1 aljabar linear